Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wabarakatuh. kayaknya kurang semangat ini pagi-pagi kok ngucap salamnya ada yang itu ya. Kurang semangat ya, ada yang malah itu ngapain tuh malah mainan. Yuk kita ulangin. Masa ulangin jawab yang kompak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus. Salamnya kompak, semangat pagi gitu ya. Oke, baik. Sekarang gimana ya kabarnya anak-anak hari ini ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah di sini Pak Guru juga baik. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu di pagi hari ini, kita dalam kelas kita belajar bersama. Oke, semangat ya anak-anak ya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Wah, Selamat. Bu Diana itu silakan tempat duduknya dipersiapkan dulu, dirapikan. Nah, itu Iya, ada Pak, Pak sudah. Jun. Yo, Bu Faizun kok bajunya keluar, yuk dimasukkan biar rapi. Iya, Pak. Sebentar. Tuh, sudah pada rapi semua, sudah pada dimasukkan bajunya. Nah, Hasan mau tanya, tadi yang berangkat paling awal siapa ya? Yang belum ada orangnya sendirian di kelas siapa ya? Viva. Oh, Bu Faizun ya. Oke, Bu Faizun. Bu Faizun tadi pertama berangkat. Nah, Iya, Mbak Pak. Faizun, Pak. Mbak Faizun. iya Mbak Faizun, mohon maaf. Oh iya, Mbak Faizun, silahkan dibikin berdoa. Ya. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima Ya, kasih Pak. Mbak Faizun ya. Ya, Semangat besok lagi berangkat pagi lagi ya, biar ya, Pak. gitu lagi. Oke. Baik, nah karena udah rapi, sudah berdoa. Nah, sekarang Pak Hasan mau ngecek dulu. Nah, Mbak Ngafifatul ada ya? Hadir, Pak. Ada Mbak Satriani hadir. Hadir. Iya, ada Mbak Diana mana nih? Oh, ini Mbak Diana. Hadir, Pak. Mbak Siti. Ada Mbak Vita. Oke lah, alhamdulillah semua hadir ya. Ya, Pak. Oke, siap Iya, untuk Pak. materi ini ya. Siap, Siap. Pak. Baik, untuk mengikut mengawalinya nih, nah, kita Pak Guru mau. Kita nyanyikan dulu lagu 17 Agustus biar anak-anak semangat. Oke, gitu ya. Udah pada hafal ya? Hafal, Pak. Ya, Pak. Hmm, Pak. Hari kemerdekaan Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari bangsa Indonesia. kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita Tetap setia membela negara kita. Oke, ya kita semua sudah nyanyi, sudah ya, biar kita tetap semangat. Nah, tetap ingat kalau tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Nah, di dalam lagu tadi itu ada angka berapa ya teman-teman? Ada angka berapa ya teman-teman ya? 17, Pak. Terus ada angka berapa lagi? 45. 45. Sekarang Pak Guru mau tanya, kalau angka 17 itu kita kurangkan 1 itu kira-kira berapa ya? Tahu tidak ya? Berapa ya? Yo, ada yang tahu nggak? Coba ada yang
Iya. 15 Pak. 15, Pak. Berapa? 15. 16 Pak. 14, Pak. 14. Oke. 14. 18. 15 Pak. Oke, coba Mas Budi ya, Mas Budi. Coba berapa Mas Budi? 117. Baru. Satu berapa ya Mas Budi ya? Gimana Pak? Gimana? Baru masuk Pak? Gimana Pak? Mas Budi angka 17 dikurangin 1 berapa Mas Budi? 16 Pak. Berapa? 16. Hebat Mas Budi, 16 teman-teman ternyata ya. Oh, iya hebat. Tangan buat Mas Budi. Oke, sekarang kasih coba Mbak Diana. Kan tadi 17 kurang 1 kan 16 ya kan? Iya. 16 dikurangi 3. 16 kurangi 3. 12, Pak. 12 kurangi 3, 12. Wah, ini Salah nih. Pak. Berapa coba? Ya. Coba Mbak Wafifatu berapa kayu untuk tahu 6, salah? 13. 13. Wah, oke. Ini udah pada belajar di rumah ini pasti yang udah bisa nih. Yang belum tidak masalah Mbak Diana ya. Kita belajar bersama-sama. Nanti insya Allah kita bisa semua. Oke? Semangat? Oke. Iya, Pak. Ya, tepuk semangat dulu ya. Bareng-bareng ya. Depan padu. Tepuk semangat. Baik. Nah, kali ini teman-teman ya kita akan belajar tentang apa ya? Tentang apa ya? Ya kira-kira ya. Tadi kita bahas apa ya? Pengurangan. Kurangan. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan ya. Pengurangan kita kan kemarin kan yang pelajaran kemarin kita sudah 1 sampai 10 dan sekarang kita tambah dari 1 sampai 20 teman-teman ya. Kemudian dari tadi kita akan bisa memecahkan soal-soal pengurangan gitu teman-teman. Ya, siap ya? Siapa? Ya. Siapa? Belum kita lanjut, Mas Hasan punya satu video nih. Diperhatikan baik-baik ya. Jangan ngobrol sama teman sendiri itu Mbak Diana. Perhatikan. Oke. Oke ya. Oke, yuk. Yang hebat dan yang hebat kali ini tentang pengurangan ya, pengurangan bilangan sampai 20. Kemudian sama yuk kita mengucapkan selamat semangat ya belajarnya. Pertama-tama kita pilih ada berapa? Iya, angka 7 dikurang 3 yaitu. Oke, itu ada angka berapa anak-anak coba itu? 7 Angka 7, Pak. Dikurangi 3. Kurangi Tuh, 3. Pak Guru mau tanya Mbak Vita 7 kurangi 3 yang kemarin kan udah diajarkan. Masih ingat enggak? Coba berapa Mbak Vita? 7 dikurang 3 1, 2, 3 4 Pak. Wah, 4 betul nggak teman-teman? Betul Pak. Betul, Pak. Betul. Iya, nggih, betul. Ya, betul. Oke, coba dalam video ini benar enggak ya dikurangi 3 ya? Saya perhatikan. Akan menggunakan daftar coba nih aku punya apel 7 terus 2 4 6 7 kurang 3 Nah, ini dengan 1 ada gambar apelnya anak-anak. sisanya Benar ya? Ada 4 ya. Coba dihitung ini ada berapa yuk? ya 1 2, 2, 3, 4. Ada 4 Pak apelnya. Sisa 4. Pak. Nah, sekarang tadi kan angkanya masih di bawah 10. Nah, sekarang ini ada apelnya. Coba Mbak Faizun dihitung apel yang merah itu ada berapa ya Mbak Faizun ya?
Oh iya Pak, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Pak. 11. Baik, kita lanjutkan Ya, dulu ya bukunya ya. Nih, perhatikan. ya. Yuk kita Terus. hitung bersama. 1, 2, Nah, kita lanjutkan dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya, betul Pak Faizul. 11. Nah, sekarang diambil 2 itu katanya. Tuh ya. Nah, diambil 2. Nah, Mbak Tita lagi. Mbak Tita coba itu di dalam keranjang tadi kan ada 11 tuh. Terus diambil adik. Nggih. Nah, ada berapa coba di keranjangnya itu Mbak Tita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bapak. Ada 9. Oke, kita buktikan coba di video ini ya teman-teman. Berapa sisanya? Yang di dalam keranjang. 1, Yuk hitung bersama-sama sama yuk. 4, 4, 5, 6, 6, 7, Betul ya. 9, Pak. Betul atau salah teman-teman? Betul. Kita tangan lagi. Betul. selanjutnya Nah, sekarang ini ada contoh dengan mengurangkan bilangan dengan gambar ya. Oke, coba gimana caranya? misalnya ini 12 botol ya. Nih Mbak Diana juga perhatikan tadi kan belum bisa ya menghitungnya ya. Ini diperhatikan lagi. Ya, Mbak ya. Biar bisa. Itu bisa kok. 12 ya. Dikurang 4 itu kurang 4. Nah, dikurang 4. Tadi Oke, Mbak Diana mau mencoba? Itu kan ada 12 botol dikurangin 4. Coba Mbak Diana botolnya dihitung. Ada berapa yang tidak dicoret? Coba Mbak Diana. Yang tidak dicoret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Pak. 8. Oke, bentar. Ini dihitung dulu coba. 5, 6, 7. Oke, teman-teman lainnya yuk. Coba dibantu dihitung Mbak Diana kan udah 8. Coba dibuktikan Mas Budi ya, Mas Budi. Mas Budi Berapa itu ya? sama tidak ya Mas Hitung Budi? dulu ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, 8. Ya, 8. Jawabannya 8 sama. Bener nggak teman-teman lainnya? Semuanya? Benar, Pak. Iya Pak, benar 8. Betul Udah Pak. paham ya Mbak Diana ya? Diana udah paham. Ya. Udah paham. Oke, bagus. Oke. Masih ada yang kesusahan nggak ya? Pak, itu kok yang ada yang disilang botolnya kenapa ya, Pak? Nah, itu untuk tanda karena nanti Pak Guru ambil gitu tandanya jadi hilang biar lebih mudah itu Mbak. Oh, yang dikurangi itu dicoret-coret gitu Iya, ya, Pak? yang dikurangin dicoret-coret. Kalau tadi buah apelnya kan diambil gitu. Karena ini kan pakainya gambar, itu jadinya dicoret. Nah, nanti kalau bahasan sesuatu yang bisa jadi hasilnya diambil beneran gitu. Jadi anak-anak lebih paham. Oke, Iya, siap. Pak. Iya, siap. Oke, langsung saja karena ini kan sudah bahasan berbicara yang lebih mudah lagi. Nah, bahasan bagi sedotan. Sedotannya buat kalian ya. Oke. Nih, sudah Pak Guru semua ya. Ya, Pak. Oke, Pak Guru punya berapa sedotan coba Mbak Satriani? 4, Ada 4. 1, 2, 2, 3, 4. 4. Nah, betul Mbak Satriani ada 4. Coba, kan ini ada 4. Kalau Pak Guru ambil 1, tinggal berapa Mbak Satriani? 3, Pak.
Wah ini, Siti hitung ini aja, kita pakainya ini aja, nggak usah pakai jari. Oh iya, lupa sedotannya belum tak ambil, Pak. Iya, Oh, masih 3. masih 3. Nanti kan kita belajarnya sampai 20. Jarinya anak-anak kan cuma 10, masa mau pakai kaki lepas sepatu gitu kan? Iya, Pak. Nanti pinjam jarinya teman, Pak. Ntar ngitungnya gimana temennya mau pakai juga, masa Pinjam kakinya teman, Pak. Nah, sedotan yang udah dibagi Pak Guru, oke? Ya, Pak. Oke, Iya, Pak. Pak. Jawabannya kita Mbak Satriani betul. Tepuk tangan buat Mbak Satriani. Yeay. Kita tambahkan lagi sedotannya nih. Sekarang Pak Guru punya berapa yang? Oke, Mbak Nafifatul. Ya, Pak. Baik ini Pak Guru dibantu menghitung sedotannya nih ya. Banyak, Pak. Banyak. Banyak makanya. Tapi kan pengen pinter kan? Pengen bisa kan? Ya, Pak. Oh iya pengen bisa walaupun banyak. Besok kalau mau jadi orang kaya banyak uang kan bisa hitungnya seneng ya enggak? Iya. Iya. Belajar dari yang kecil-kecil dulu. Oke coba Mbak Sifatu yuk hitung. 1, 2, Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pak. oke, biar mudah kan bisa kan walaupun banyak bisa dihitung kan. Iya, Pak. 15 sedotan. Nah, 15 sedotan ini tadi. Nah, Pak Hasan kasihkan Mas Budi 3. Oh, katanya mau buat itu. Buat minum es teh katanya. Kasih 3. Wah, kira-kira Mbak Muna kan tadi ada 15 kan? Iya, Pak. 15 Pak Guru kasihkan Mas Budinya ada berapa? Ayo coba dihitung yuk. 15, Hitung aja ini 15 dikurangi. ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Pak berarti, Pak. 12. Mudah kan? Mudah, Pak. Karena ini menggunakan benda langsung anak-anak. Kalau tadi kan cuma coret-coret. Nah, menggunakan ini anak-anak bisa menghitung sendiri dan bisa membuktikannya sendiri. Ya kan? Ini tadi ada berapa Mbak Muna? Ada 12. 12, Pak. Hebat, 12. Tepuk tangan dulu buat Mbak Muna karena udah bisa. Ya. Nah, ini kan masih sisa 12 teman-teman ya. Nah, coba sekarang Pak Guru ambil. Oh, Mas Budi mau diambil berapa lagi Mas Budi? Yo, bebas. Ambil 5. 5. Oke, dihitung Mas Budi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang Mbak Satriani. Ambil ada berapa sisanya? Dihitung yuk. Iya, Pak. Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. Wah, hebat. Berarti 12 kurangi 5 sama dengan 7. mudah kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Sedotannya jangan digigitin itu ya Mas Dia. Dikasih es, Pak. Oh ya, ntar habis selesai kita buat belajar dulu ya. Oh, Oke, siap. oh gitu ya, Pak. Ya, nanti itu boleh dibawa pulang dah ntar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, karena anak-anak sudah bisa. Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Mau tanya, Pak. Gimana Mbak Diana? Coba tanya apa? Kalau di rumah nanti ngerjakan PR-nya ndak pakai sedotan, adanya
tusuk gigi boleh nggak, Pak? Boleh nggak teman-teman kira-kira? Ayo. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Dipakai ya karena itu sudah kotor. Oke. Oh, Yang nyeplos, bersih, Pak. nanti nyeplos, Pak. Yang baru. Gimana Mbak Isfana? Pak, nanti bahaya kalau ketusuk. Oh iya bahaya betul. Pak, Berarti kalau aku di rumah ndak punya tusuk gigi, ndak punya sedotan, berarti aku bisa pakai apa, Pak? Aku masih Ayo. bingung, Pak. Ya temannya dibantu apa itu gimana? Nggak punya pakai batu boleh, Kak? Pakai kelereng, Pak. kelereng tuh yang punya kelereng Mas Budi pasti punya lah. Mas Budi bisa pakai kelerengnya. Terus kalau Banyak, Mbak Pak. Ke rumahku apa? Mbak punya kelereng pakainya batu boleh. Kan? Batu ada Mbak di rumah. Batu kecil-kecil, jangan batu yang besar-besar nggak kuat ngangkat. Oh, Pak, kalau batunya besar kan aku ndak kuat, Pak. Kerikil. Aku kuatnya batu yang kecil-kecil. Iya, itu batu yang kecil-kecil aja nanti dipakai. Itu ya. Jangan lupa nanti curi-curi jumlahnya yang benar, jangan sampai salah. Ada yang salah terjatuh, ntar dihitung lagi, jumlahnya jadi ntar berbeda. Itu ya. Ya, Pak. Pertanyaan ya tentang menghitungnya ya. Ya. Oke, karena sudah paham, sekarang Pak Guru buat kelompok. Nah, siap untuk berkelompok ya. Semua kan teman. Jadi bukan yang membuat kelompoknya. Oke, kelompok yang A itu ada Mas Budi dan Mbak Budi. Kemudian ada Mbak Isfana. Kemudian yang kelompok yang B ini ada Mbak Faizu, ada Bu Mafifatu, ya. Sudah berkelompok, ayo duduknya. Ya, Pak. Iya, Pak. Angkatnya Ayo ya. sini kelompok. Oh, berkelompok dulu. Bu Viva sini sama saya. Ya, kursinya berat. ya. Dibantu ya. Hati-hati. Oke, sudah ya. Sudah berkelompok semua. Nah, karena Sudah, Bapak. Guru Aku kasih. sama siapa, Pak? Pak itu, lah itu temanmu yang itu Mas Budi itu kan. Jadi siapa Mas Budi itu temannya di Pak. Aku sama Mas Budi. Bentar, Pak. Tak gorong kursi. Oke. Nah, sudah nih. Ini kelompoknya Mas Budi, yang kelompoknya Mas Budi yang A ini ya. Soalnya udah dikasihkan ini ya. Ya. Ya, Pak. Ya, terus ini ada Ya, Pak. Bu Diana, ini yang B tadi, Bu Diana. Ya. Nah, oke. Sekarang teman-teman kan sudah berkelompok. Silahkan coba dikerjakan bersama-sama ya. Bersama. Dengan Ya, menggunakan sedotan yang udah Pak Guru kasih tadi ya, digunakan. Jangan malah digunakan terus gitu ya. Wah. Oke. Pak Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Siap, Pak. Ya, Pak Pak. Guru, itu nanti satu kelompok nulis semua, Pak Guru, atau bagaimana, Pak Guru? Kerjakan situ aja Mbak, itu dalam itu soal yang dikasih Pak Guru itu kan sudah ada ini kotak-kotaknya itu kan, diisi di kotak-kotaknya itu loh. Oh, begitu, Pak Guru. Dihitung, nah kemudian dikurangkan dengan sebelahnya dengan menggunakan Itu angkanya ditulis di kotak-kotak itu, Pak. iya betul, angkanya dituliskan, angkanya berdasarkan gambarnya itu ada berapa. Yang pertama kan gambar payung tuh, nah dihitung gambar payungnya kan, kemudian dikurangin itu ada berapa banyaknya. Terus yang kelompoknya yang ujiannya udah paham juga ya, itu ya soal Ya. dihitung ya. Oke, sudah siap mengerjakan ya. Siap, Pak. Pak, Ya, siap. Pak. Baik. Oh, oke Mas Budi. Wah ini Mas Budi udah nomor 1 udah hari ini. Dilanjutkan. Oke dilanjutkan Mas Budi. Ya. Ya. Ya, Pak. Bagaimana kelompoknya Mbak Dia ini udah nomor 5 terakhir nih. Nah, udah mau jadi ya Mbak ya? Wah. Sudah selesai, Pak. Oke, siapa yang belum jadi?
Kelompoknya siapa yang mengikuti ya? Sudah semua, Pak. Nah, oke, sudah. Sudah semua, Kelompokku sudah, Pak. Pak. Kelompokku sudah. Nah, kelompoknya Mas Budi ya. Mas Budi. Iya. Maju ke depan, Mas Budi. Iya, Pak. Ya. Oke, Siap. Mas Budi. Oke, maju ya. Oke, tadi Mas Budi nomor 1 itu ada 15. 15. Betul. Payungnya 15. Terus dikurangin 11 dikurangi 11. ya, berapa jawabannya Budi? Tinggal 4, sisanya 4. Coba teman-teman yang ada di belakang, betul enggak jawabannya itu Mas Budi ya kira-kira ya? Betul, Pak. Betul. Tangan dulu buat kelompoknya Mas Budi ya, Mas Budi. Oke, lanjut. Kita kelompok yang kedua, Budiana. Budiana kelompoknya ya, oke, maju ya. Ya, Pak. Coba Mbak Diana, Ye. itu ada apel berapa itu? Pohon. Pohonnya 14. Ya, terus Diambil 7. Berarti sisanya 7, Pak. oke, gimana jawabannya Mbak Diana? Ada 14. Betul. Benar, Pak. Hore. Ya. Oke, silahkan. Hore. Mbak Diana, tapi sebelum duduk, nih sama Mas Budi kan tadi belum nih. Pak Guru beri bintang buat kita dapat karena udah maju. Itu ya, udah benar. Ya. Nah, oke, karena udah pada bintang, sekarang nih Pak Guru beri soal latihan sendiri-sendiri yang ngajakannya ya. Oh, ini sendiri-sendiri, Tidak, Pak. Sendiri Tidak itu boleh kerja sama berarti, Nggak Bapak. boleh kerja sama, Pak. kan udah kerja sama. Sekarang duduk sendiri-sendiri, kerjakan sendiri-sendiri. Tinggal menyilang, tapi juga harus dihitung. Oke? Boleh, Oke, Kalau Pak. salah gimana, Oke, Pak? Pak. Iya. Ini boleh pakai sedotan lagi, Pak. Boleh. Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup ya. Cukup. Oke. Cukup, Pak. Sudah jadi ya semuanya ya. Sudah. Udah, Bapak. Pak. Udah, Pak. Berangkat bentar. Itu juga sudah. Oh iya, sudah semua. Sekarang kumpulkan ke depan ya. Nah, ini Nah. Ya, Pak. Pak, sementara Pak Hasan ini cek ya. Dan anak-anak silahkan yang tadi kebetulannya dirapikan lagi, jangan diserahkan di bawah ini biar rapi kelasnya ya. ya, Pak. Oke, udah Pak Guru nilai ini semuanya nilainya bagus-bagus loh ini loh ini loh. Pak Izu dapat 100 loh ini loh. Ada Fatul ada 100. Tas, Mbak Viva, tas. Mbak Satriani ada 100 juga, Mbak Satriani. Yeay. Mas Budi kok salah satu, waduh, nggak apa-apa Mas Budi, kurang teliti nih mungkin Mas Budi. Ya, oke. Karena sebutannya ada yang jatuh mungkin salah ngitung gitu ya Mas Budi. Iya, Pak Guru. Oh, ya besok lagi harus lebih teliti ya Mas Budi ya. Iya. Nah ini karena yang dapat 100 Pak Guru kasih bintang Jobi nih ada gambar gitu. Ya. Pak, aku berarti nggak diparingi bintang, Pak. Nah, tadi dapat berapa kamu Mbak? Coba kali berapa? Tadi nggak merhatikin ya. Coba berapa tadi dapatnya? Kamu dapat berapa? Teman-temannya tadi dapat berapa itu coba itu? Aku tadi dapat 90, Pak. 90 Nggak berarti dikasih bintang, Pak. dapat bintang. Besok kalau dapat 100 tak dikasih bintang. Oke, semangat ya Mbak ya. Apa? Oke anak-anak. Nah, kan kita sudah belajar ya, belajar bersama. Kita belajar tentang apa ya nanti? Tentang kurang-kurangan pakai Kurangan, Pak. Sedotan, betul. Apalagi? Hitung ayung tadi, Pak.
Ayo, ya, Kurangin. Hitung apa? Ngitung ayam, Pak. ya, betul semua. Nah, tadi intinya kita berhitung Pengurangan, Pak. pengurangan. Ada yang tanyakan nggak teman-teman kira ya? Tidak, Pak. Sudah jelas. Pelajarannya gampang banget. Oke. Oke. Besok untuk besok kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Terus jangan lupa PR-nya halaman 20 yang ada di grup paket 1 sampai 5 dikerjakan ya. Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Karena waktunya sudah mau habis ini udah bel nggih. Nah, kita pulang. Tapi sebelum pulang bilang nanti di jalan hati-hati sampai rumah dan seragam ya. Jangan pergi main sebelum pamit orang tuanya. Ya, harus izin dulu. Iya, Ya, Pak. karena tadi Pidato yang mimpin. Mas Budi ya, Mas Budi yang mimpin doa ya. Apa siapa tadi ya? Oh, Pak Pak Izun. Bapak Izun. Saya, Pak. Pak Faizun. Silakan dipimpin doanya Bapak Izun. Oh ya, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Selesai. Oke, Pak Guru akhir ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang. Bye semuanya. Dadah. Monggo langsung Pak Tekno, Bapak. Siap, matur nuwun Bu Desi. Alhamdulillah kegiatan micro teaching, peer teaching ya, Mas Hasan sudah menjiwai sebagai guru kelas 1. Alhamdulillah intonasinya sudah menjiwai banget, alon-alon banget. Ini andikan ibu jadi keibuan ya, nak bapak terus kebapaan ya. Terima kasih sudah ada figur guru kelas 1 seperti ini. Kalau saya nggak betah, nggak kuat, radang, rame, kemudian gitulah. Tapi kalau akhir tahun insya Allah seneng Mas. Iya Pak. Awal tahun sedih, tapi akhir tahun. Ya betul. Karena baru itu perpindahan dari TK ke SD itu betul. Iya Kak. Kalau penerimaan rapot seperti besok tanggal 23 Juni, insya Allah jenengan seneng itu nanti. Yang datang pasti ibu-ibu muda-muda, kemudian bawa kresek dan sebagainya. Oh gitu Pak. Nah itu hanya humor ya. Kalau ya, ada rezeki, kalau enggak ya diterima apa adanya. Ya. Tapi kalau enggak ya kebangetan banget lah. Terima kasih sudah itu dari saya untuk pelaksanaannya sudah berjalan lancar, intonasinya sudah sesuai, kemudian pembawaannya juga sudah sesuai, sudah menjiwai seorang guru, di mana penempatannya adalah guru kelas 1. Kemudian sudah ada reward, kemudian ada apersepsi, meskipun apersepsinya karena tentang bilangan kok ya bilangan, wae. Nanti kalau anak-anak diberi bilangan itu apa ya, kebilanganan gitu ya. Nah, suatu saat nanti apersepsinya kalau meskipun matematika ya diramu dengan sebuah bahasa dengan kalimat-kalimat atau apa, jangan terus tadi apa ya 17 dikurangi 1 terus tambah 6. Wah, nanti dikirain belajar sempoa nanti. Oke ya Mas untuk siap. Ini untuk apersepsinya nanti bisa dicoba untuk dengan bahasa yang lain sehingga anak-anak itu berawal dari apersepsi yang bersemangat, apersepsi yang menggugah, insya Allah pembelajarannya akan lebih meningkat. Dalam arti ini anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua masih berhubungan dengan apersepsi, tolong disampaikan ke apa tuh manfaat gunanya kita kok harus tahu berhitung dan sebagainya. Tidak harus jadi orang kaya dulu, orang miskin pun harus tahu berhitung. Tapi orang-orang dulu itu nggak tahu matematika, tapi uang tahu. Nah, saya pengalaman mau menipu nenek saya itu nggak iso.
Oke. Pada waktu itu ada uang pecahan yang 100.000 yang seperti plastik gitu. Oh Mbak, iya. ini uang baru, Mbak. Tak payu saiki. Mbak, aku anyar bala kunjukku saka kantor pos re. Nah, akhirnya tetap nggak bisa ketipu itu. Karena gara-gara ada gambarnya. Yang tahu di orang dulu adalah gambarnya. Kalau gambar itu uang 100. Gambar merah itu. Sampai sekarang kasihan itu. Ibu-ibu juga kasihan. Jangan sampai ibu-ibu itu menyimpan gambar seperti itu ya. Maksudnya gambar laki-laki di dalam dompetnya loh. Kalau bisa ATM aja. Berhubungan dengan itu pula, kalau meskipun matematika ya jangan melulu matematika. Berilah semacam apa ya, agak yang berkenaan dengan bahasa kehidupan sehari-hari. Jangan hanya melulu pada matematika lah. Karena kalau berbicara tentang uang enak, tapi ini kalau berbicara tentang angka, lah itu yang agak menyulitkan. Mungkin nanti dalam perkembangannya, peningkatannya, enggak usah gambar bal-bal, nanti gambar buah, di dalamnya ada pengurangan, ada penjumlahan gitu. Atau gambar ikan, kemudian di dalamnya ada pengurangan, ada penjumlahan. Setelah selesai anak-anak, coba kalian mewarnai. Nah, ini pernah saya selama 3 bulan dicobakan untuk ngajar kelas 2, tapi akhirnya juga radang. Saya berikan seperti itu untuk mengurangi saya banyak komunikasi di kelas 2. Kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 tak berikan tugas nyenuk. Nah, kita hanya tinggal keliling-keliling memberikan penjelasan. Selanjutnya reward tadi sudah disampaikan. Oh ya, satu lagi, gunakan bahasa yang benar, jangan bahasa gaul. Oke, kita doang. Loh, kalau sampai menggunakan kata doang, pernah saya kejadian, saya pernah jadi kuli loh. Pernah saya di kuli di Jakarta selama 3 minggu itu. Waktu itu begitu lulus SPG, saya mengulikan diri ke Jakarta, masuk ke dalam warung makan, saya bilang, ini nasi doang, Mas. Enggak, Bu, sama doang. Saya bilang, doang ki opo? Ternyata nasi doang itu nasi aja. Doangnya mana? Loh, katanya nasi doang. Iya, tadi kan Ibu tanya, ini nasi doang. Saya jawab iya. Nah, doangnya mana, Bu? Sama-sama bingung. Aku ngerti nih doang itu lauk, tapi sana doang itu kan aja. Nah, ini. Kemudian ambilkan bulan, Bu. Itu kan anak-anak ambilkan bulan, bukan ambilin. Ayo. Iya, Pak. Lagu. Nah, ini. Kemudian tadi sudah presensi ya untuk semuanya. Karena jenengan ini ngoyak waktu, semua aja lah. Dengan ngoyak waktu, baik nanti kegiatan PPL maupun yang lainnya, nggak usah dipanggilin satu-satu. Bang Ngafiwatul Mubarokah ada nggak? Ada, wong hafal. Mosok sudah belajar berapa bulan kok nggak hafal sama anaknya. Satriani ada nggak? Ada, kecuali nggak ada. Coba dihitung, ada berapa sih? Ini ada 10. Oh, 10. Biasanya teman-teman kalau yang di sekolah daerah muridnya mungkin lebih sedikit, kecuali di kota ya. Di kota juga ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita hanya melihat anaknya, kita hitung aja lah. Kalau kita memang nggak tahu siapa ya yang nggak berangkat ini, nggak usah disuruh ngaco, yang nggak berangkat ngaco nggak usah. Siapa yang nggak berangkat ini kok sepertinya murid Pak Guru hanya 20, biasanya kan 22. Mesti ada, oh iya. Kemudian ini ditindaklanjuti. Kenapa? Nah, ini bentuk perhatian seorang guru kepada siswanya dalam pengawalan pembelajaran. Kemudian bagaimana jika nanti oh ya, nih. Kemudian saya lihat LK-nya. LK-nya sudah bagus, warna-warni. Hanya saja, maaf ya, ini kan saya hanya diminta untuk melihat titik hitam di antara kertas yang putih. Yep. Kalau itu sudah putih sebetulnya. Kalau gara-gara ada titik hitam, saya memang disuruh untuk melihat di mana toh letak titik hitamnya. Jadi jangan sakit hati kalau diberi masukan. Tidak, Pak. Okay. Saya itu orangnya langsung tes kalau nggak suka ya bilang ya gitu. Oh, nggak bisa kalau disuruh memperhalus terus dan sebagainya, ironi, wah sindiran kasar, sindiran halus, saya nggak bisa itu. Langsung kali ini ya des gitu aja. Ya, Tapi akhirnya saya tetap tidak ada rasa sakit dan sebagainya, hilang
setelah ini ketemu ya hilang gitu. Untuk LK-nya sudah bagus, cuman mengapa itu apa ya, di samping hiasan kanan kirinya itu malah lebih gede daripada LK-nya, daripada materinya. Kalimatnya, soalnya kecil, kemudian apa itu kanan kirinya itu apa namanya, variasinya kok malah lebih gede-gede. Padahal yang kita butuhkan bukan variasi, tetapi matematikanya, hitung-hitungannya. Ini yang nanti tolong bisa dipertahankan, harus lebih mengedepankan urgensi dari materi itu, bukan variasi kanan dan kiri. Oke, kanan dan kiri itu sebagai selingan tidak apa-apa. Nah, lagi kelas 1 mungkin diajak berhitung dengan lagu dan sebagainya, syairnya buatan Mas Hasan, lagunya nyari lagu yang lain, insya Allah akan mengenal gitu. Yang terakhir di dalam penutupan kegiatan tadi, evaluasi, saya melihatnya meskipun tidak ada secara bla bla bla, tapi evaluasi di akhir kegiatan hanya bertanya jawab juga nggak apa-apa karena berkaitan dengan waktu. Tapi nanti ketika sudah 70 menit, yaitu diwujudkan sebagai bentuk evaluasi. Nah, ini nanti kan dengan akan mencoba untuk merefleksi kembali secara mikro. Tadi saya sudah menyiapkan ini, cuman yang belum seperti ini. Gitu. Rata-rata sudah bagus, sudah diawali dengan kebapaan. Bapaknya berapa? Wale, anaknya berapa? Bapaknya berapa? 2, Pak. Oh, 2 anak cukup ya? Apa 2 anak lebih baik? Saya ingat itu Pak Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah. 2 anak lebih baik, artinya KB itu memiliki 2 anak yang lebih itu malah lebih baik daripada hanya 2 anak. Oh gitu, gitu. Di Temanggung itu di sebelah kiri jalan. Kalau saya pas ke Magelang itu sebelah kirinya itu ada, Pak Bibit juga ada di sini, ternyata baliho. Di tulisan di situ adalah 2 anak lebih baik. Saya terkesan dengan bahasa-bahasa di situ. Itu dari saya, mohon maaf. Saya memang ditugasi untuk mencari titik hitam ya Mas. Siap Pak, siap. Makasih banyak. Semoga titik-titik yang hitam itu akan hilang. Matur nuwun, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tekno. Oke, terima kasih Pak Tekno. Wow, selamat Pak Hasan. Iya Bu. Capong. Ya, alhamdulillah sudah plong. Oke. Pak Hasan, apa yang Pak Hasan rasakan ketika Bu Diana sudah menulis di chat 25 menit? Tadi saya langsung itu, wah habis ini saya harus itu Bu, dipercepat gitulah. Oke. Ini ketika peer teaching masih saya memberikan option tolong dibantu temannya gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti PPL, itu Bapak Ibu benar-benar yang sendirian. Kalau Bapak Ibu tidak inisiatif dengan temannya memberitahu, nanti kalau sudah sewaktu ini saya dikasih tahu, itu kadang melenceng. Jadi ini makanya perlu kerja sama teamwork di PPL nanti Bapak Ibu. Walaupun saya rasa Mas Pak Hasan sudah tadi udah ada stopwatch-nya Bu gitu ya. Yeah. Nah ini kadang kelewat. Akhirnya kelihatan sekali ketika pas LKPD itu terus Pak Hasan mempercepat gitu. Iya Bu. Oke, teman-teman Bapak Ibu semua harus diingat nanti ketika pas peer teaching selanjutnya apa-apa yang terjadi di Pak Hasan mudah-mudahan bisa dikurangi seperti itu. Gitu. Nggak apa-apa Pak Hasan itu yang pertama. Nah ini tapi udah oke. Saya juga ini ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk Bapak Ibu semua, terutama Pak Hasan. Oke, sudah berdoa, udah data tulisin, kemudian belum presensi. Oke. Nah ini Bapak, tadi ketika Pak Hasan 17 dikurangi ini gitu ini angka 17 gitu kan. Ini tidak ada instruksi dari Pak Hasan, ayo siapa yang mau menjawab angkat tangan misalnya. Ya enggak. Jadi akhirnya apa siswa ini nanti semrawut. Dan saya tahu kelas 1 itu kalau ada kalanya kalau tidak disuruh dia malah nangis kadang. Jadi kok saya nggak disuruh sih, kadang ada anak yang ini kalau nggak ada perintah yang jelas saut-sautan gitu. Nah makanya ada nanti angkat jari ya, angkat tangan atau apa itu, jadi nanti akan teratur
Kemudian, nah ini persepsi sudah dilakukan, nggih. Ini ada alternatif nggih Pak Hasan. Tadi memang menggunakan angka 17. Pak Hasan juga bisa menggunakan. Biasanya kan kalau Pak Guru, Bu Guru itu kalau setiap hari pasti menulis di papan tulis ya. Hari ini tanggal hari apa, Rabu, misalnya Jumat, tanggal 9 Juni 2023. Walaupun memang siswa belum tahu kelas 1 2023 itu seberapa, memang belum tahu, tapi dia pengenalan angka sebenarnya Bapak Ibu. Oke, jadi Pak Hasan bisa memanfaatkan itu. Oke, siap. Untuk mengawali misalnya, oh ini tanggal berapa ya, tanggal 9 misalnya. Tanggal 9 terus dihubungkan dengan angka-angka misalnya. Tapi kan melalui kontekstual apa yang ada di sekitar. Ya. Dan secara tidak langsung siswa itu akan latihan menulis hari dari Senin sampai Sabtu terus. Jadi nanti dia mengulang-ulang lagi sampai bisa akhirnya hafal gitu kan. Kayak itu nggih Pak Hasan. Kemudian nah ini Bapak Ibu, karena di sini ada option menstimulasi siswa untuk menggali masalah dan akar permasalahan. Di sini permasalahannya belum begitu tampak dari Pak Hasan. Makanya untuk menstimulus ini Bapak Ibu berikan kesan di awal itu hal-hal yang menarik, untuk siswa. Makanya saya pernah menyampaikan ke Bapak Ibu semua, coba deh ketika misalnya penjumlahan bisa Bapak Ibu memberikan sebuah video orang mancing. Di baknya embernya satu, terus dia dapat lagi satu lagi. Jadi dia akan kok bisa ya itu. Oh, nanti dia akan menuju ke proses tambah misalnya gitu. Jadi kan siswa akan fokus menuju situ. Kemudian misalnya kalau yang pengurangan misalnya Bapak Ibu bisa misalnya dengan maam kue gitu ya, ada video orang makan, kita ada jajan maam ya, satu lagi kan lama-lama berkurang kok ini, berarti itu nanti konsep pengurangannya. Jadi nanti bisa jadi benar-benar yang ini Pak Hasan diberi real permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada Budi punya kue 10, punya kue donat 10, tiba-tiba ternyata Alfa belum sarapan gitu kan. Nah dia minta ke Budi misalnya, terus diberi Budi 2, berapa milik Budi sekarang misalnya. Jadi kan benar-benar ini ya, yang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu kan juga masalah cerita gitu. Jadi itu dijadikan cerita, tapi ternyata siswa akan masuk angka 10, angka 2 misalnya. Silakan divariasi Bapak Ibu. Jadi nanti akan stimulasi siswa untuk mengidentifikasi solusinya berapa. Berarti ini dikurangi 1. Nah, untuk pembentuk kelompok kerja yang efektif, udah nih Bapak Hasan sudah berusaha untuk membuat kelompok kerja yang efektif 4-5 siswa. Memang di sini kata-katanya heterogen karena kita menggunakan model pembelajaran Bapak Ibu. PBL atau PJPL memang keterangannya heterogen, tapi kalau Bapak Ibu berdiferensiasi kan memang homogen di dalamnya, tapi kan ada heterogennya, misalnya jenis kelamin. Nah, jadi satu kelompok jangan terus cewek semua atau cowok semua misalnya. Begitu nggih. Kemudian nah ini tadi kalau nggak salah pas Pak Hasan itu memberikan LK ya, itu kan sudah diberikan ke siswa-siswanya tuh. Terus siswanya tanya, ini terus menulis semua apa gimana, ini gimana Pak, gitu-gitu kan. Nah, sebaiknya memang dalam memberikan LK, Pak gurunya, Pak Hasannya harus bisa menjelaskan terlebih dahulu sehingga siswa paham apa yang akan dilakukan. Nah, baru kalau sudah jelas semuanya, anak-anak sudah jelas semua, ada yang ditanyakan, nah baru setelah itu kalau sudah langsung ke kelompoknya masing-masing. Jadi meminimalisir siswa akan tanya lagi, walaupun yang namanya anak-anak itu pasti akan tanya lagi. Tapi kalau kita menjelaskan di depan itu kurang, nanti pasti Pak Guru ini apa Pak Guru? Ya nggak jadi nanti nggak bisa mengerjakan gitu nggih. Terlalu lama menjelaskan ininya ke penjelasan yang harusnya bisa klasikal seperti itu. Kemudian
keterampilan menggunakan metode, model pendekatan dan media. Saya rasa Pak Hasan sudah menggunakan media konkret. Tak tunggu-tunggu ini. Media konkretnya apa gitu kan tadi, karena videonya langsung menghitung seperti itu. Nah, ini juga tanda tanya, kok siswanya bisa menghitung dulu tapi konkretnya baru keluar gitu kan. Nah, ini kan malah bisa diberikan secara konkret. Itu kan sudah ngawang-ngawang itu yang sudah berpikir. Udah pinter-pinter soalnya siswanya. Nah, oke, pemilihannya kayaknya kemarin Lego jadi ini ya, sedotan ya Pak Hasan ya. Itu yang Lego itu kan pembelajaran pertama gitu, Bu. Oh ini yang kedua. Iya. Oh, ini yang kedua, tak kira ini yang pertama. Yang pertama 1 sampai 10. Oh, oke, 1 sampai 10. Nah, ini kalau 1 sampai 10 apa namanya? Ini Bapak Ibu semua yang membawa media konkret, alangkah baiknya sama kayak Pak Hasan ini ditunjukkan untuk pembelajaran gitu. Nah, tadi sedotannya kadang hilang karena Pak Hasan menggunakan background visual effect di jilidnya Pak Hasan. Jadi lebih baik tidak pakai visual effect kalau Bapak Ibu punya benda konkret. Walaupun cuma di blur loh, nggih. Ini misalnya Bu Iswana di blur. Itu tetap nanti ketika ditunjukkan bendanya nggak akan terlihat. Atau hilang gitu loh. Tapi ketika Bapak Ibu background-nya alami gitu ya, tanpa visual effect, itu akan jelas terlihat benda konkret yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan sudah, kemudian ada variasi interaksi dengan siswa sudah. Nah, ini keterampilan memanfaatkan waktu, nggih Bapak perhatikan nanti pas PPL-nya. Ya. Kemudian ini ketika PPL pun Bapak Ibu juga harus jelas mana pembuka, inti, penutup. Pengelolaan waktu itu bukan berarti waktunya saja yang pas, tetapi pas pembukaannya, pas intinya, pas penutupnya. Jangan sampai pembukanya lama banget, tapi intinya sedikit tok. Banyak pre-memori misalnya gitu kan. Terus malah penutupnya lama banget, nyanyinya yang lama banget itu kan, intinya malah sedikit. Jadi perbandingannya jelas. Kemudian ini sudah ada inquiry-nya, siswa sudah mencoba menggunakan LK, Bapak Ibu sudah ada mengorganisasikan sumber belajar atau bahan ajar. Volume dan intonasi sudah oke, Pak Hasan. Nah, ini penggunaan bahasa yang baik dan benar itu malah banyak tulis kata-kata gini, sudah pada bisa gitu. Pada ini itu sering ya Pak Hasan ya? Iya, itu refleks. Mungkin enggak apa-apa ini, tapi nanti dikurangi padanya itu. Nah, nanti ini ada yang belum menggunakan analogi atau metafora, ini belum ada nggih Pak nggih. Kemudian kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal, gestur memang kita butuhkan untuk guru ya, gesturnya seperti apa, tapi ini sudah ada tadi. Pakaian oke, nggih. Ini hanya yang terlihat separuh, tapi kalau PPL nanti Bapak Ibu akan terlihat full. Oke, kemudian penilaian proses hasil belajar dan hasil belajarnya ini penilaian prosesnya belum terlihat kegiatan ininya nanti kalau pas PPL Bapak Ibu ketika memutar di kelas, ya, misalnya membimbing di kelompok-kelompok kecil paling tidak sambil membawa kayak gini yang catatan itu. Gitu. Kadang kami menunduk, saya dan Pak Tekno menunduk itu sambil nyoret-nyoret. Oh ini yang artis siapa, ini yang artis, sebenarnya seperti itu. Okay. Jadi kami tidak menatap Bapak Ibu terus, itu enggak, karena ada coret-mencoret, itu penilaian proses Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ketika berkelompok hanya berkeliling saja sambil membawa catatan. Kemudian keterampilan menutup pembelajaran sudah oke.